Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Anisa Fitri. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil miniskrip kuantitatif saya yang memiliki judul Pengaruh Konten Media Sosial Skintific terhadap minat beli skincare pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Miniskrip Miniskripsi kuantitatif ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Fahriza Anisa Fitri dengan NIM 14106200016. Nah, selanjutnya di sini terdapat daftar isi, yang mana isinya itu terdapat bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Kemudian ada lampiran dan daftar pustaka. Baik, bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu isinya ada latar belakang, ada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitian. Selanjutnya di bab 2 ada landasan teori, di mana isinya terdapat konsep penelitian, review literatur, variabel X, variabel Y, metode penelitian, dan juga hipotesis teori. Pada bab 3, metode penelitian, terdapat paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, teknik, dan juga penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan peneliti, definisi operasional dan juga operasional konsep. Kemudian ada lampiran dan juga daftar pustaka. Baik, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Media sosial dapat dikatakan sebagai media komunikasi. Dalam buku Chris Brogan yang berjudul Social Media, 101 Tactics and Tips to Develop Your Business Online, mendefinisikan bahwa media sosial merupakan sebuah perangkat alat komunikasi dan alat kolaborasi yang dapat memungkinkan banyak jenis interaksi yang tidak tersedia sebelumnya untuk masyarakat biasa. Di era digital seperti saat ini, sudah tersedia berbagai macam platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas untuk menerima berbagai informasi yang sebelumnya tidak pernah mereka dengar. Contohnya tentang kesehatan kulit atau skincare. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak produk skincare yang tersebar di Indonesia dalam berbagai macam jenis dengan kebutuhan kulit masing-masing. Di Indonesia sendiri, masyarakat mulai aware terhadap produk-produk skincare pada awal masa pandemi COVID-19. Yang mana pada saat itu telah muncul berbagai macam pola hidup baru seperti mengisi waktu luang dengan merawat diri selama menjalani pandemi di rumah. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik atau BPS memberikan laporan adanya peningkatan pada industri kosmetik yang mencapai 5,59%. Lalu disusul pada sepanjang 2021, peningkatan naik hingga mencapai angka 7%. Dilansir dari data statistika perkembangan, produk kecantikan atau skincare secara global eh, kembali meningkat hingga 6,46% di tahun 2021. Hal tersebut juga dikarenakan oleh proses penjualan secara daring yang mencapai angka 25,2% pada tahun 2022. Jika di total,
Di Indonesia sendiri mengalami peningkatan jumlah penggunaan produk skincare sebesar 7% di tahun 2021 dan diprediksi pada tahun 2022 dan tahun berikutnya akan terus mengalami pertumbuhan yang tinggi seiring berjalannya tren dan jenis produk terbaru yang diluncurkan. Pada awal 2022 sendiri, dunia kecantikan tanah air dihebohkan oleh adanya moisturizer atau pelembab milik brand skincare asal Kanada, yaitu Skintific. Dengan bahan dasar ceramide yang dipercaya dapat menghidrasi kulit, menenangkan kulit, serta dapat memperbaiki dan menjaga skin barrier pada wajah. Skintific juga hadir dan ramai Skintific juga hadir dan ramai dibincangkan pada sosial media Instagram maupun TikTok. Banyak sekali influencer ataupun beauty vlogger yang membuat video review tentang seberapa bagus pelembab ini bagi kulit orang Indonesia. Dan review yang menarik, perhatian netizen ialah milik influencer Tasya Farasya. Pada reviewnya, ia mengulas bahwa pelembab dari Skintific ini memang sesuai dengan kegunaannya, yaitu memperbaiki skin barrier wajah dan juga cocok digunakan sebagai skincare preparation sebelum melakukan make up. Efek dari review Tasya Farasya itulah yang awalnya membuat masyarakat luas mulai mencoba apakah produk asal Kanada ini memang memiliki kualitas seperti yang dikatakan oleh beauty vlogger Tasya Farasya melalui reviewnya. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya internet dan media sosial, segala informasi yang ada dan dapat tersebar dengan cepat. Begitu pula dengan proses viralnya produk Skintific ini yang pada awalnya hanya melalui review seorang beauty vlogger hingga pada akhirnya saat ini menjadi salah satu brand skincare favorit kalangan wanita. Dapat dilihat dalam kasus ini peran konten review yang dibuat oleh Tasya Farasya membawakan hasil yang cukup baik bagi promosi brand skincare asal Kanada tersebut. Menurut KBBI sendiri, konten merupakan suatu informasi yang terdapat dalam media atau produk elektronik. Sedangkan arti konten menurut Wikipedia adalah sebuah informasi yang disampaikan melalui media seperti televisi, CD audio, ataupun konferensi. Jika ditarik kesimpulan keseluruhan, konten berarti sajian informasi yang disampaikan melalui berbagai macam media. Dalam video review Tasya Farasya, informasi yang disampaikan adalah mencakup tentang apa saja kandungan yang ada pada moisturizer Skintific 5 kali ceramide dan apa saja kegunaannya jika dipakai di kulit wajah. Salah satunya seperti memperbaiki skin barrier pada wajah. Konten juga dapat dikatakan sebagai sarana digital marketing karena istilah konten marketing selalu digunakan dalam bisnis apapun. Pengertiannya sendiri adalah kreasi dari digital marketing yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness, meningkatkan ranking di search engine, dan mengumpulkan interest dari audiens atau konsumen baru. Ketika salah satu website memiliki konten, maka banyak dari audiens yang memiliki alasan untuk mengunjunginya dan tentu saja menjadi konsumen baru. Ada beberapa tahapan juga yang dapat dilakukan dalam pembuatan konten di dunia digital marketing, seperti menentukan tujuannya, apakah konten yang akan dibuat ada sangkutannya dengan konten marketing. Perlu diketahui juga bahwa terlebih dahulu tujuannya itu membuat konten apa, maka kita akan mudah menciptakan strategi selanjutnya. Sama seperti kasus review skincare Skintific yang dilakukan oleh influencer Tasya Farasya, ia sudah menciptakan strategi untuk memikat konsumen, khususnya para wanita,
yang menonton konten reviewnya tersebut, dan tentu saja hasil dari strategi yang ia buat menghasilkan konsumen baru, khususnya para wanita yang memiliki rasa ingin mencoba juga skincare skintific yang dipercaya memiliki kualitas yang bagus itu. Kemudian melakukan riset seperti mencari tahu konten seperti apa yang sedang dibutuhkan oleh audiens dan nantinya akan dimasukkan ke dalam konten yang ingin ditampilkan. Lalu, ada mengumpulkan ide konten jika tujuan atau apa saja yang dicari oleh audiens sudah didapatkan, maka saatnya mengumpulkan ide akan ada di dalam bentuk apakah konten yang dihadirkan nanti. Yang terakhir yaitu melakukan postingan konten secara rutin, yang mana hal ini dapat atau merupakan kunci utama selain untuk membuat konten yang dapat menarik perhatian audiens. Karena semakin sering konten dihadirkan, maka hasilnya akan terlihat maksimal bagi produk yang akan dipromosikan. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah konten skintific yang tersebar di sosial media dapat memikat konsumen baru, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta? Yang kedua yaitu apakah konsumen memiliki minat beli yang tinggi terhadap produk skintific? Lalu kita masuk pada tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten sosial media terhadap minat beli produk skincare di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada manfaat dari penelitian, manfaatnya yaitu manfaat akademis dari penelitian ini adalah sekiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor apa saja sih yang terdapat dari pembuatan konten yang saat ini sudah tersebar luas di media sosial dan apa pengaruhnya bagi daya minat beli suatu produk. Manfaat praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi orang banyak atau masyarakat luas. Lalu kita masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada konsep. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Dalam artian skala besar, komunikasi massa merupakan konten publik yang mengalir pada satu arah yang terus berkuasa dan tidak lagi hanya dimiliki oleh media massa tradisional. Media yang tersedia pada komunikasi massa juga dilengkapi dengan adanya media baru. Contoh utamanya seperti internet dan juga teknologi mobile. Pada era serba digital seperti saat ini, sudah banyak sekali dari masyarakat yang memanfaatkan adanya media baru seperti internet untuk digunakan sebagai pembuatan konten, baik konten yang dapat dikonsumsi sendiri oleh diri sendiri, ataupun konten untuk kebutuhan yang sering dilakukan oleh influencer. Contohnya seperti influencer Tasya Farasya tadi dalam mereview produk skincare Skintific. Media baru yang ada pada komunikasi massa ini merupakan bentuk komunikasi yang sifatnya mengalir pada publik atau dapat dikonsumsi oleh publik selama proses penyebarannya melalui internet. Konten media massa juga secara rinci dapat digunakan sebagai penyimpanan memori bagi masyarakat ataupun kelompok tertentu di dalamnya, yang mana memori ini biasanya dapat dipilih secara selektif untuk dikembalikan atau dihapus. Penelitian ini juga menggunakan teori uses and gratification, yang mana uses and gratification ini merupakan
Teori yang pertama kali dikenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul The Uses on Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori ini mengemukakan bahwa pengguna dari media memainkan peran aktif dalam proses komunikasinya. Pada penelitian ini, peneliti juga mengambil topik tentang pengaruh konten media sosial saintifik terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam teori uses and gratification-nya, bahwa nantinya akan diketahui apa sih peran dari konten media sosial ini, apakah konten media sosial aktif dalam minat beli mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kemudian selanjutnya ada review literatur atau penelitian terdahulu. Baik. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Dian Pertiwi, Evianti, Julian Hasibuan dengan judul Pengaruh Konten Vlog Akun YouTube Tasya Farasya terhadap minat beli subscriber. Penelitian ini berfokus pada pengaruh apa yang diberikan oleh Tasya Farasya terhadap minat beli dari followers atau subscribernya melalui konten vlog yang sering ia unggah di media sosial YouTube. Ada pula tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh apa yang signifikan antara konten YouTube Tasya Farasya terhadap minat beli subscribernya. Kemudian, yang kedua, mengetahui tingkat hubungan konten vlog akun YouTube Tasya Farasya terhadap minat beli subscriber. Selanjutnya yang ketiga, agar dapat mengetahui seberapa besar sih pengaruh dari konten vlog milik akun YouTube Tasya Farasya ini terhadap minat beli subscribernya. Metode penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mana penelitian ini mengumpulkan 100 responden untuk mengisi kuesioner yang telah disebar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara konten vlog akun YouTube Tasya Farasya terhadap minat beli subscriber. Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Dias Umu Azizah, Elok Fitriani, Raffi Kasari dengan judul Pengaruh Konten Marketing dan Sosial Media Marketing Instagram terhadap minat beli konsumen @souvenir_ta di masa pandemi. Penelitian ini berfokus, Penelitian ini berfokus pada apa saja faktor yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen berdasarkan konten marketing dan sosial media marketing Instagram di masa pandemi COVID-19. Seperti yang diketahui juga, akun dari @souvenirmurah_ta ini kini sudah mencapai lebih dari 4.000 followers, yang mana konten dari sosial media sangat berperan penting dalam menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait pengaruh konten marketing sosial media Instagram terhadap minat beli konsumen di masa pandemi COVID-19. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini didukung oleh penelitian Muzaki dan Hidayat yang mana dikatakan bahwa konten marketing melalui Instagram pada saat pandemi sangat berpengaruh dan signifikan terhadap minat beli konsumen, yang mana konten marketing berperan sekiranya 34,1% terhadap minat beli di masa pandemi COVID-19.
Kemudian penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Graciela Putri Wijaya dan juga Henilia Yulita dengan judul pengaruh konten marketing, EWOM, dan citra merek di media sosial TikTok terhadap minat beli kosmetik Mother of Pearl. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh dari konten marketing terhadap minat beli kosmetik merek Mother of Pearl dan berapa besar pengaruh citra merek di media sosial TikTok terhadap minat belinya pula. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan sampel yang digunakan adalah berjumlah 100 responden yang mengetahui produk Mother of Pearl dan juga memiliki akun media sosial TikTok di kisaran usia 18 hingga 25 tahun. Hasil dari penelitian ini juga menyatakan bahwa konten marketing dan juga EWOM tidak memiliki pengaruh yang parsial, namun berpengaruh secara simulan terhadap minat beli produk Mother of Pearl, dan citra merek berpengaruh baik secara parsial maupun simultan. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Rahmi Oktora Citra Rahayu dan juga Hendrati Dwi Mulyaningsih dengan judul pengaruh konten marketing dan dukungan influencer terhadap minat beli konsumen pada produk fashion. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui seberapa berpengaruhnya konten marketing dan influencer terhadap minat beli. Terhadap minat beli konsumen Puru Canberra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasi. Objek dari penelitian ini juga merupakan konsumen tetap dari Puru Canberra sebanyak 250 orang yang kemudian dikecilkan dalam jumlah sampel sebanyak 155 orang konsumen. Teknik sampel yang digunakan adalah simple random sampling, di mana penelitilah yang menentukan sampel secara acak, dan juga hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel konten marketing secara parsial sangat berpengaruh signifikan terhadap minat beli, dan begitu juga variabel influencer dinilai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Dan secara simulan variabel dari konten marketing dan influencer dinilai berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk Puru Canberra. Selanjutnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Naufal Muzaki dan juga Rahmat Hidayat dengan judul pengaruh konten marketing Instagram terhadap minat beli di masa pandemik COVID-19 melalui studi kasus pada Sarawak.co. Masa pandemi COVID-19 banyak sekali menghambat segala kegiatan semua orang di luar rumah. Saat itu, Sarawak.co menjadikan Instagram sebagai solusi dalam penjualan di masa pandemi COVID-19, dan hingga saat ini Sarawak.co sudah memiliki followers Instagram sebanyak 1.339 dengan total konten yang sudah diupload di Instagram mencapai angka 25 konten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh daripada konten marketing Instagram yang diturunkan melalui dimensi variabel reader cognition X1 terhadap minat beli, yaitu variabel Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis sampling non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Penelitian ini juga menyebarkan kuesioner kepada 100 responden melalui sosial media kepada follower Sarawak.co. Dan hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah konten marketing pada Instagram sangat berpengaruh secara simultan terhadap minat beli konsumen sebesar 34,1%. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Vivi Afifah, Nawiroh, dan juga Nawiroh Vera dengan judul pengaruh konten Instagram sebelah jeletet murni terhadap minat beli konsumen.
Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula lah teknologi dari komunikasi yang memicu media baru untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek informasi. Perkembangan teknologi komunikasi memicu media baru untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik dalam aspek komunikasi maupun informasi. Media sosial seperti Instagram kini menjadi salah satu sosial media paling banyak digunakan untuk melakukan pemasaran. Salah satunya, produk seblak jelatet murni yang menggunakan platform ini sebagai media pemasaran untuk meningkatkan daya minat konsumen dalam membeli produk yang mereka keluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh dari konten Instagram yang diposting terhadap minat beli konsumen seblak jelatet murni. Penelitian ini juga menggunakan survei asosiatif, ekspor, dan juga sampel dari penelitian ini mengambil 100 orang followers Instagram yang dipilih melalui teknik purposif yang kemudian mereka akan dibagikan kuesioner menggunakan Google Form. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh konten Instagram seblak jilted murni terhadap minat beli konsumen sebesar 9,1% dan sisanya 90,9% yang merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Abdul Rahman dengan judul Pengaruh Konten Review Smartphone Samsung Galaxy A72 di YouTube terhadap minat beli masyarakat. Saat ini hampir sebagian besar masyarakat menggunakan smartphone dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Smartphone banyak digunakan sebagai memperoleh atau menyampaikan informasi dengan orang lain melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konten review dari smartphone Samsung Galaxy A72 di YouTube terhadap minat beli masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Sampel dari penelitian ini mengambil 100 sampel yang diperoleh dengan rumus Slovin. Hasil dari analisa data dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh konten review dari smartphone Samsung Galaxy A72 di YouTuber terhadap minat beli masyarakat. Selanjutnya, penelitian serupa pernah dilakukan juga oleh Sonia Eka Cahyani dan juga Aprianti dengan judul Pengaruh Endorsement dan Konten Promosi Terhadap Minat Beli Ulang Konsumen Alstaff Kota Madiun dengan sikap sebagai variabel intervening. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaruh endorsement dan juga konten promosi terhadap minat beli ulang konsumen Alstaff dengan sikap variabel intervening. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga mengambil sampel sebanyak 384 responden dan hasil pengujian secara statistiknya menunjukkan bahwa secara parsial endorsement berpengaruh secara signifikan terhadap adanya minat beli ulang. Konten promosi yang dilakukan terbilang cukup signifikan terhadap sikap yang mempengaruhi minat beli ulang konsumen melalui sikap variabel intervening. Penelitian selanjutnya serupa pernah dilakukan oleh Fadilah dan juga Galih Ginanjar Saputra dengan judul Pengaruh Konten Marketing dan EWOM pada Media Sosial TikTok terhadap Keputusan Pembelian Generasi Z. Teknologi digital kini kiat mengalami perkembangan yang pesat dan menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana media yang berpengaruh dalam proses pembelian konsumen yang melakukan pembelian online. Terlebih saat COVID-19, di mana kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakatnya di rumah untuk meminimalisirkan penyebaran COVID-19. Salah satu media sosial yang populer di era pandemi adalah TikTok. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh konten marketing dan juga EWOM pada media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian generasi Z. Penelitian ini mengambil metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa konten marketing berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan sumbangan efektif atau SE yaitu sebesar 19,71% dan sumbangan relatif atau SR yaitu sebesar 50,40%.
EWOM juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan sumbangan efektif atau SS sebesar 19,36% dan juga sumbangan relatif atau SR sebesar 49,51%. Secara simulan, konten marketing dan juga EWOM pada TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z dengan besarnya pengaruh yaitu sebesar 39,1%. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Javi Raffi dan juga Dava Daud dengan judul pengaruh terpaan konten review kuliner akun @sahabatdiet terhadap minat beli di kalangan followers. Sosial media kini banyak menghadirkan beragam inovasi-inovasi dalam menampilkan kekreativitasan. Salah satunya pada aplikasi TikTok yang kini banyak diminati masyarakat karena fitur For Your Page-nya. TikTok juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi. Salah satunya adalah membuat konten review pada akun sahabat diet terhadap minat beli di kalangan pengguna aplikasi TikTok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode sample probability sampling. Sampel yang digunakan juga adalah 100 responden yang telah melewati review dengan teori elaboration likelihood model. Hasil dari penelitian ini juga mengatakan bahwa konten review yang ada di media sosial TikTok masih memiliki pengaruh terhadap minat beli para followers sehingga sangat penting apabila melakukan promosi produk di media sosial TikTok. Kemudian kita masuk pada variabel konten media sosial. Konten Instagram dapat juga disebut sebagai sarana penyebaran informasi dan banyak berbagai macam hal yang dapat dibagikan oleh pengguna akun Instagram, contohnya memasarkan produk. Di Indonesia sendiri, konten Instagram banyak digunakan oleh restoran-restoran untuk dijadikan media dalam memasarkan produknya tersebut. Ada pula penjelasan dari konten marketing menurut Cutler et al. Merupakan strategi pemasaran di mana pemasar akan melakukan perencanaan, pembuatan, dan pendistribusian konten yang mendapat menarik audiens sesuai dengan sarana dan kemudian mendorong mereka menjadi konsumen baru. Kemudian ada variabel minat beli. Menurut Priyansa mengatakan bahwa minat pembelian dari konsumen merupakan sebuah keputusan perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan perasaan senang memiliki terhadap suatu barang atau jasa yang kemudian menimbulkan rasa keinginan dan menumbuhkan rasa meyakinkan bahwa barang atau jasa yang dipilih memiliki nilai. Selain itu terdapat juga definisi minat beli, willingness to buy, yang merupakan bagian dari sebuah komponen perilaku dalam mengkonsumsi. Minat beli juga merupakan tahap di mana konsumen menentukan pilihan mereka di antara beberapa merek yang tergabung untuk dijadikan peringkat pilihan. Yang kemudian keputusan akhirnya mereka akan melakukan sesuatu pembelian pada alternatif yang disukai atau melalui proses konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Nah, selanjutnya model penelitian, konten media sosial merupakan variabel X dan juga minat beli merupakan variabel Y. Jadi, variabel X terhadap variabel Y, konten media sosial terhadap minat beli. Hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah pengaruh konten media sosial saintifik terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya kita masuk pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Pendekatan dari penelitian ini adalah menggunakan post-positivis yang memegang filosofi deterministik yang mana penyebabnya kemungkinan dapat menentukan efek atau hasil. Demikian pula masalah yang dipelajari oleh post-positivis adalah dapat mencerminkan kebutuhan untuk memberikan identifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil seperti yang sering ditemukan dalam percobaan. Hal ini juga reduksionistik karena memiliki tujuan untuk mereduksi ide menjadi satu kumpulan kecil dan sifatnya terpisah untuk diuji, seperti variabel yang terdiri dari hipotesis dan pertanyaan penelitian. Pengetahuan yang berkembang juga melalui lensa positivis juga didasarkan pada pengamatan atau pengukuran yang cermat terhadap realitas objektif yang ada di dunia. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang mana merupakan suatu pendekatan untuk dapat menguji teori objektif dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel inilah yang pada gilirannya dapat diukur
pada instrumen sehingga data yang diberi nomor dapat diukur nantinya kemudian dianalisis dengan menggunakan prosedur statistik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel X yaitu konten media sosial saintifik dan variabel Y minat beli skincare pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Metode penelitian ini juga menggunakan metode survei, yang mana desain survei kuantitatif ini akan memberikan pembahasan tentang tren, sikap, dan juga pendapat populasi atau sebuah tes untuk melakukan asosiasi antara variabel populasi dengan mempelajari sampel populasi tersebut. Pertanyaan dari desain survei peneliti mencakup 3 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan deskriptif, pertanyaan tentang hubungan antara variabel, dan juga pertanyaan tentang hubungan prediktif antara variabel dari waktu ke waktu. Populasi sampel, kita masuk pada populasi sampel dan juga teknik pengambilan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dengan jumlah 79 orang. Penelitian ini menggunakan metode survei menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode survei dengan teknik pengumpulan data. Dan juga sampel dari penelitian ini mengambil 79 sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus Lovin. Kemudian kita masuk pada ukuran sampel. Sampel di sini menggunakan populasi mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 yang berjumlah 79 orang. Dan rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Lovin. Kemudian ada hipotesis riset, yang mana hipotesis dalam penelitian ini adalah variabel X atau konten media sosial saintifik berpengaruh terhadap variabel Y atau minat beli skincare. HO yang terdapat pada penelitian ini yaitu konten media sosial saintifik tidak mempengaruhi minat beli skincare, dan H1-nya yang terdapat pada penelitian ini yaitu konten media sosial saintifik mempengaruhi minat beli skincare. Hipotesis statistik. HO sama dengan O ditolak apabila hipotesis yang ada pada penelitian ini yaitu konten media sosial saintifik tidak mempengaruhi minat beli skincare. HA sama dengan 1, yaitu diterima HA karena hipotesis dalam penelitian ini ya konten media sosial saintifik mempengaruhi minat beli skincare. Metode penelitian data yang penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada para sampel. Kuesioner juga dapat dikatakan sebagai instrumen daripada penelitian dan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden yang kemudian akan diberikan jawaban oleh para responden atau sampel. Penelitian survei juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang mengkaji populasi dengan skala besar dengan menggunakan metode sampel yang bertujuan untuk mengetahui perilaku, karakteristik, dan juga membuat deskripsi generalisasi yang ada di dalam populasi tersebut. Di dalam konteks bisnis, survei juga sering dilakukan sebagai keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, dan juga penggunaan pelayanan kesehatan ataupun sistem manajemen. Kemudian ada validitas dan reliabilitas. Validitas dalam penggunaan konvensional mengacu pada sejauh mana suatu ukuran dapat memadai agar dapat mencerminkan makna sebenarnya dari konsep yang telah dipertimbangkan. Dalam arti lain, validitas berarti artinya kita benar-benar melakukan pengukuran sesuai dengan apa yang kita katakan akan diukur. Reliabilitas adalah suatu masalah apakah teknik tertentu dapat diterapkan berulang kali pada objek yang sama dan apakah dapat menghasilkan kesamaan di setiap kalinya. Dalam arti lain, reliabilitas ini merupakan metode pengukuran kualitas yang dapat menunjukkan bahwa hasil data yang sama akan terjadi dari tiap pengamatan dari fenomena yang sama.
Kemudian metode analisis data. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis data uji univariat dan uji bivariat. Analisis univariat merupakan analisis tunggal variabel karena pada analisis univariat ini tidak melibatkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel yang tujuannya adalah deskriptif daripada jelas. Kemudian analisis bivariat yaitu analisis yang berfokus pada hubungan yang ada pada variabel, bukan pada perbandingan kelompok. Analisis bivariat juga menjelajahi statistik hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang memiliki tujuan yang jelas bukan hanya deskriptif. Kemudian ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Dalam penelitian ini, keterbatasan dan kelemahannya terdiri dari proses penyebaran kuesioner yang disebar hanya memiliki waktu yang sedikit untuk mendapat jawaban dari para responden. Hal tersebut karena biasanya seorang mahasiswa yang aktif tentu memiliki kegiatan di dalam ataupun di luar kampus. Namun, sebisa mungkin peneliti akan terus memberikan hasil yang terbaik dari proses penyebaran kuesioner yang dilakukan. Kelemahan dari penelitian ini juga terdapat pada proses pengumpulan data yang dilakukan secara daring atau online, karena saat ini universitas masih belum terlalu sering melakukan perkuliahan secara tatap muka atau offline, sehingga hal tersebut bisa menjadi faktor keterbatasan waktu serta ketersediaan responden yang menjadi sampel tertuju dalam mengisi sebuah kuesioner atau kuesioner yang disebar. Kemudian masuk pada definisi operasional. Konsep dalam penelitian ini adalah komunikasi massa. Dalam artian skala besar, komunikasi massa merupakan konten publik yang mengalir pada satu arah yang terus berkuasa dan tidak lagi hanya dimiliki oleh media sosial tradisional. Media baru yang ada pada komunikasi massa ini juga merupakan bentuk komunikasi yang sifatnya mengalir pada publik atau dapat dikonsumsi oleh publik selama proses penyebarannya melalui internet. Penelitian ini juga menggunakan dua variabel, yaitu konten media sosial dan juga minat beli. Konten media sosial merupakan variabel X dan minat beli merupakan variabel Y. Konten juga merupakan subjek atau jenis atau unit informasi digital. Konten juga dapat berupa teks, gambar, grafik, video audio, dokumen, laporan, dan lainnya. Jadi konten adalah segala sesuatu yang dapat dikelola dalam bentuk elektronik. Kemudian variabel selanjutnya yaitu minat beli merupakan suatu keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang penting bagi kebutuhan. Jadi kayak minat belanja online yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengambil tindakan yang berdasarkan keakraban mereka terhadap konten situs web tertuju. Di sini pelanggan juga ingin dapat membeli dan dapat memutuskan mereka akan membeli apa melalui online atau melalui transaksi online. Kemudian ada operasional konsep, di mana di sini ada konsep variabel, dimensi, dan indikator dan juga skala. Konsepnya komunikasi massa atau massa media baru, variabelnya ada konten media sosial sebagai variabel X, dan juga minat beli skincare sebagai variabel Y. Dimensi daripada variabel X yaitu communication dan impact yang memiliki indikator communication, kemampuan mengingat informasi yang disampaikan, pemahaman antara produsen dan konsumen terhadap promosi yang dilakukan, 3 kejelasan promosi yang dilakukan. Kemudian ada impact yaitu adanya penunjukan informasi yang menghubungkan konsumen dengan pesan yang disampaikan. Kemudian ada dimensi daripada variabel Y, yaitu yang pertama ada rasional, indikatornya yaitu adanya keinginan untuk membeli produk karena kebutuhan. Yang kedua memiliki ketertarikan pada produk karena visualisasinya yang menarik. Untuk irasionalnya, yang pertama ada tertarik pada produk karena adanya tren yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, ikut membeli produk agar tidak ketinggalan, ikut mencoba brand yang viral. Selanjutnya ada keinginan untuk membeli produk karena orang sekitar banyak juga yang membeli produk. Jadi mengikuti adanya keinginan karena orang sekitar juga membeli produk tersebut. Kemudian di sini ada lampiran terdiri dari pertanyaan kuesioner penelitian, ada variabel X atau konten media sosial membahas tentang konten media sosial dari akun skincare Skintific ini. Kemudian variabel Y yaitu minat beli, membahas tentang minat beli konsumen terhadap
produk skincare scientific ini. Contohnya di variabel X itu yang pertama kayak ada konten media sosial dari akun skincare scientific, apakah memiliki pengaruh, kemudian apakah produk skincare scientific memiliki citra yang baik di media sosial, yang ketiga apakah ada manfaat dari produk skincare scientific yang diberitahu melalui konten media sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang variabel Y atau minat beli terdapat konsumen memiliki minat beli yang tinggi setelah melihat konten media sosial dari produk skincare scientific. Yang kedua yaitu konsumen membeli produk skincare scientific hanya karena sedang tren. Yang ketiga yaitu konsumen tertarik untuk membeli produk skincare scientific karena banyak orang di sekitar yang juga membeli produk dan lain sebagainya. Baik, uh, selesai sudah presentasi saya tentang mini skripsi kuantitatif yang saya buat, penelitian mini skripsi kuantitatif yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.